Hai sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mang Omblo di sini. Semoga kalian semua sehat selalu, diberikan rezekinya yang banyak dan diberikan kecantikan, ketampanan dan yang lain-lain. Kali ini Mang Omblo akan membahas tentang berita KDM guys, bukan tentang Pak Kades atau Pak Panji. Ini berita baru tentang KDM, ya, tentang sampah di Jawa Barat. Ternyata sampah di Jawa Barat tidak dari Jawa Barat aja, dari Jakarta juga guys. Nah, bagaimana pembahasannya? Ada lagi dua lagi guys, tentang Masjid Raya Agung yang kali ini sedang diperdebatkan antara pemerintah Pemprov sama ahli waris. Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk saksikan video berikut ini, kita bahas bersama. Let's go. Membicarakan Masjid Raya Kota Bandung, bantuan operasional dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dihentikan. Ini guys, kenapa ini terjadi? Saya sampaikan ya bahwa Biro Kesrap pemerintah Provinsi Jawa Barat kedatangan keluarga sebagai Ketua Najir Wakaf Masjid Raya Kota Bandung. Mereka meminta pengelolaan Masjid Raya Kota Bandung dikelola oleh ahli waris dari yang mewakafkan tanah ke Masjid Raya tersebut. Ia diminta oleh keluarga, oleh ahli waris untuk melakukan pengelolaan terhadap Masjid Raya Kota Bandung. Maka kita sudah memberikan penjelasan. Konsekuensinya, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi bisa memberikan bantuan operasional karena pencatatan aset dari Masjid Raya tersebut sudah tidak lagi dicatatkan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan pengelolaannya sekarang dikelola oleh Ketua Najir Wakaf Masjid Raya Kota Bandung. Maka masjid itu harus melakukan pengelolaan berdasarkan biaya operasional yang diperoleh dari siklus pendapatan Masjid Raya Kota Bandung. Dan kita paham Masjid Raya itu memiliki tanah yang luas, ruang parkir yang cukup luas, sehingga memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai pemeliharaan, pengelolaan dari Masjid Raya tersebut. Itu yang menjadi penyebabnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada keluarga yang memberikan wakaf untuk Masjid Raya tersebut. Semoga bisa mengelola Masjid Raya tersebut dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan umat. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat terikat oleh ketentuan di mana aset yang bukan tercatat tidak boleh lagi dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun, salam untuk semuanya. Oke, sekarang kita bahas ya teman-teman ya. Awalnya masjid ini mungkin masuk aset Pemprov Jabar, tetapi pendirian ini karena mereka melepas. Otomatis kalau kita tidak dijinjing secara finansial, berarti kan harus lepas jadi mandiri. Kalau itu kira-kira saya menjawab nggak? Ini Pak, yang saya jadi mandiri sebelum mandiri apa memang kan ada dana dari Pemprov masuk ke DKM atau ke Nadil atau gimana Pak? Nggak ada. Beda mandiri dan tidak mandiri itu apa yang membedakan? Membedakannya kami harus mandiri karena tidak ada dukungan finansial. Sebelumnya berarti ada? Ada karena mereka menunjuk DKM, mengangkat orang-orang bekerja di sini, itu oleh mereka, dikontrak oleh mereka. Ketika mandiri yang kerja di sini nantinya nggak akan berjalan ini? Nah, tadi ada setengahnya udah ditarik sama mereka. Udah dicabut kan 23 orang, udah ditarik semua. Ya. Jadi kita hanya bekerja sekarang dengan 22 orang mengurus untuk 12.000 jamaah dan mulai ngepel, security, bebersih, pokoknya seperti koge mahila. Di 22 orang nanti di luar Pemprov dari sekarang ya? Iya. Ya, 23 lah gitu kan. Jadi itu kenapa kata mandiri itu? Ya, kamu yang minta. Bukan aset. Bapak yang minta, punten. Kalau
aset kami mah pasti akan urus kan itu aset kan. Ya kan? Tidak bisa lagi Ya, karena di websitenya mereka ngasih dana lagi kemarin karena sudah di Masjid Agung olah sama aset, ahli warisnya. pemiliknya dua, aset propel sama aset dari Webkusumbat katanya kan aneh juga kan. Tanah wakaf mah harus tahu siapa pewakafnya. Dijelasin yang sertifikatnya kan mungkin. Sertifikat. Ya wakaf ini. Ya, jadi saya menemukan sertifikat wakaf 1994. Ya, yang selama ini saya tidak pernah mengetahui sebagai juri wakif, dan itu pun saya minta ke Kemenag. Mana saya bilang buktinya bahwa ini tanah wakaf, kan harus ada hitam di atas putih. Ada akta dari BPN 94 sebelum Undang-Undang Wakaf 2024 dikeluarkan diterbitkan. 94 ini sudah bersertifikat tanah wakaf atas nama Wirata Kusuma Keempat. Jelas wakaf kan. Nah, sekarang pembangunan masjid ini bisa dilihat tracknya. Mereka bikin Kepgub 2002 ya, perubahan pengukuhan Masjid Agung menjadi Masjid Raya Bandung yang dianggap sebagai aset. Orang memberikan wakaf itu jelas pidananya. Kalau kita sebagai wakif ya kan, misalnya wakif nih, saya nazir nih, kata wakif teh jangan disalahgunakan, tidak boleh dialihkan, tidak boleh dijual atau bla bla bla, ada di undang-undang wakaf. Tiba-tiba menjadi aset DKM misalnya atau aset orang lain, Pemprov gitu kan. Terus mereka menggunakan dana kita negara bertahun-tahun, dana negara ya, oh ini aset saya gitu kan, saya mau bangun mau apapun kan ini aset saya. Tapi kemudian hari ini aset saya salah gini kan. Ada produk hukum yang dibuat nih. Jadi teman-teman ini puntennya nggak tahu Abel blunder Bob Direkod, ini blunder yang luar biasa kan, menggunakan duit negara yang tidak pada mestinya Pak. Berapa tahun tuh? Sejak itu tahun berapa? 2002. Sekarang ini berubah fungsi ya, dari 2002 menjadi Masjid Agung, dari Masjid Agung menjadi Masjid Raya. Jadi itu levelnya. Kalau mau raya berarti provinsi, seperti Al-Jabar sekarang. Berarti kan owner atau caretaker-nya provinsi. Ya. Kalau buat individu mah mau raya mau agung, mangga we ada. Saya mah nazir, Anda wakif. Dalam undang-undang wakaf ditaraskan, Anda mau wakafkan tanah untuk apa? Untuk masjid ya, oke. Apalagi ya untuk masjid kesejahteraan bla bla bla, mangga caretaker nazir, ya. Yang jelas tidak boleh dialihfungsikan, tidak boleh. Berarti kan ada pemindahan kepemilikan ya. Iya. Susah. Sepengertian Mang Omblo, kalau tanah wakaf itu kalau sudah diwakafkan itu tidak bisa diambil alih lagi karena sudah diwakafkan. Karena kalau sudah diwakafkan itu tidak bisa ditarik sama ahli waris. Tapi ini pihak ahli waris ini meminta, bagaimana ya? Kalau tanah wakaf itu diperuntukkan untuk masyarakat dan digunakan untuk masyarakat, digunakan untuk kepentingan masyarakat, itu pemerintah udah membiayain untuk kepentingan masyarakatnya. Tuh, udah dijelaskan Pak Gubernur untuk diolahkan netizen nih. Tapi dari pihak Pemda tidak akan membiayai lagi. Jadi pihak wakaf yang harus mandiri mencari biaya operasionalnya. Logikanya memang udah gampang dicerna sih menurut gua setelah dari Bapak KDM itu. Untung udah nonton penjelasan langsung dari akun KDM. Takutnya nanti malah jadi blunder. Bener juga kata netizen. Asal pusing apa yang dijelasinnya. Bener, saya aja dari tadi pusing. Bener banget gitu nih. Kalau tanah sudah diwakafkan ke umum, sebaiknya si pemberi wakaf sudah ikhlas melepas buat kepentingan umum. Jangan gondeli terus, waktu memberi dulu sudah ikhlas dan ridho. Iya juga. Kalau kayak gini kan namanya masih merasa ingin memiliki. Kalau gue perhatiin, izin ya teman-teman ya. Walaupun kalau gue perhatiin juga nih, kayak statementnya tuh kayak blunder gimana gitu ya. Izin ya teman-teman ya. Izin nanya apakah kalau sudah diwakafkan boleh sudah diwakafkan. Izin. Ya, aku wakafan tanah buat bikin pesantren di kampung, semuanya sertifikat tanah sudah dibalik nama atas nama yayasan. Contohnya mau secara lisan ataupun tulisan, yang namanya wakaf sudah nggak etis aja diambil kembali. Mau itu tanah akun punya yayasan
kah? Tidak masalah kah sudah dikasih diwakafkan? Maka dari itu sebelum diwakafkan semua ahli waris sudah dikumpulkan di berdiskusi. Ini ada berita yang ya sebetulnya buat orang yang apa ya, fanatik gitu ya. Iya, udah pasti, Bang. Agama, Digoreng, Bang. Guys, kalau tanah sudah diwakafkan, kenapa yang itu bukan-bukan? tidak bisa Karena ini diambil penjelasan lagi KBM atau jelas bahwa masjid Minta Raya lagi, Bandung karena gitu sudah niatnya dioper alih sama pihak diwakafkan. ahli waris. Karena diminta. Lah, kalau sudah sudah diwakafkan biasanya kan nggak bisa ya, Bang? ngapain ahli waris ikut campur ya, Ngapain? yang ngurusin. Masjid yang megah itu sudah pahala yang wakafkan sudah mengalir deras, tapi sama ahli warisnya diminta lagi. Bagaimana guys? Hah? Tak bisa dimengerti aku. Ya lanjut. Betul nggak Pak? Bukan. Nah ini berita ADM nih. Iya, jangan. Sampah di Jakarta di Kopo. Oke. Iya. Contohnya sampai saya bukan nama itu. Iya, betul. Jadi sampah ini berasal dari mana, Bapak? Dari Oh, pertama dari Bantar Bantar Gebang, Aha. dari Sumur Batu juga ada longsoran. Aha. Lalu juga mungkin kita tidak tidak nafikan bahwa ada masyarakat juga yang sedikit Ya pokoknya sampahnya dari Kota Bekasi. dari Kota Bekasi. Kabupaten Bekasi. Kalau di Bantar Gebang berarti sampahnya dari Bekasi. kalau di Bantar Gebang. Oh, dari Jakarta. Dari mana-mana lah. Nah, Betul. Kemudian terjadilah masuklah ke Sungai Kalijambe. Betul. Oleh PBWS, sampahnya diangkat, disimpan di sini. Disimpan di sini. Ketika disimpan di sini tidak boleh dibuang ke TPA Burangkeng. Iya. Karena itu sampahnya orang kota. Izin. Jadi ini Aduh. izin. Halus sama kemana tuh ya orang itu DKI itu? Betul. Kok Kota Bekasi tidak diterima, kok Kabupaten Bekasi tidak terima. Akhirnya jalan tol yang terima, Pak. Akhirnya ai sampah kudu dipijen ka mana cek urun teh. Ai nu gelo teh sama Nah, tuh. Ya sekarang solusinya adalah Nah. satu dikelola Nah, dulu gila. oleh pengelola. KDM beri solusi. Ini solusi ya. Makasih, Pak. Yang kedua saya mau menuju Sumur Batu. Yang ketiga dibikin benteng ya di Turap di Kali Cijambe di atasnya. Yang keempat TPA kali apa? Sumur Sumur batunya harus segera dibenahi Betul, Pak. agar sampahnya tidak kabur dari TPA. Betul. Dan juga airnya tidak mencemari. Pokoknya mah urus luntar di Jawa Barat liur. Wow, Gubernur Jakarta Pramono tantang Gen Z untuk beresin macet Jakarta dan sampah. Jika berhasil, hadiahnya liburan ke New York dan Amerika. Bagaimana tanggapan netizen, guys? Izin atau memang Bapak lagi mentok gitu ya? Izin ya Pak ya. Gimana kalau hadiahnya ganti posisi jabatan tuh, kalau udah begini kan repot Pak. Ini masalahnya netizen kemana-mana Bapak. Buset ya Bapak, kan digaji buat mikir ya, kali nyuruh orang tuh. Bapak gimana coba? Hah? Gen Z mana mau ngerjain yang bukan job desk-nya? Iya. Lu aja deh yang mikir, gue yang bayarin ke New York. Aduh, berat. Gen Z-nya malah nantang balik. Itu kan job desk-nya Bapak, ngapain nyuruh Gen Z? Izin Pak, izin. Udah digaji, ya kali nyuruh Gen Z. Izin Pak. Udah lah, ngomong berat pun. Iya. Mending Hai. masuk turun ke lapangan, Iya, ditanya, Wah, dibalik kayak maning. pers, digas langsung. Lain lamun cek aing lamun sakirana teh saku Digaji dan kan dia ditantang orang bersihin macet dan sampah mampus berat nih, berat. gawe mundur cek aing mah Berat. Ya main dikit aja ya. Udah, kalau Ya. udah masa hubung, Nah. nggak usah nonton Gen Z. Ditanya. Ini kata abang kita nih ya, abang jebag sebagainya. ukur kalah kikituan Arek naon ngadakeun hadiah mendingan cek aing mah eta duit ke hadiah heula gunakeun Hai. keur mengatasina Modal cain mah. ieu bakal lakot nantang genjet lamun arek oge
bere carana keur tah menguraina gitu tah biayaan anak muda eta jebab anu boga inovasi anu boga pemikiran gitu anu arek kelin ieu kalakot tidak kieu nyerakeun anjing. Nah, betul. Nah, Apaan coba kan? Udah bang bunyi jadi nggak enak. Betulnya mengatasi sampah Nah. gampang karena warga Indonesia itu rata-rata mata duit dan sampahnya ini tinggal dihargai aja dengan harga tinggi, otomatis Nah. orang yang nganggur ini mereka bakal sampah karena harganya tinggi dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang-orang yang susah cari pekerjaan karena terkendala ijazah. Sayangnya pemerintah kita ini nggak tahu ya kurang dana atau gimana, padahal ini bisa mengurangi sampah di Indonesia sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Dan setelah itu pemerintah buat bisa bang, bisa. Nah, Bang Prau, ini inovasinya nih, bisa nih. Bang Prau, ayo lipu berangkat ke New York, Beijing. Nah, bisa nih bang. Nah, ini inovasi nih. Guys, Pramono Anung tantang Gen Z cari Nah. dan sampah hadiah liburan ke New York. Tapi kata netizen, lo yang kerja. Gen Z ditantang atasi sampah macet. Ini bagus menerima solusi dan dikasih hadiah pula. Tapi apakah itu berarti selama ini kalian kagak bisa bekerja? Selama ini kalian kagak punya solusi. Iya sih dikasih hadiah, tapi nggak sepadan kocak. Lu yang dapat gaji, lu yang dapat tunjangan, di Gen Z yang harus mikir. Iya. Negara macam apa? Tidak berangkatkan ke Beijing atau ke New York itu. Aduh, sampai di sini dulu ya guys ya. Dari Mang Omblo, jangan lupa like and subscribe-nya dan komen di bawah. Kita apalagi jangan lupa terima kasih.